Pas sore mau banana kali. Oh iya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi rektor ini karena lebih tua, iya ini yang rektor ini. Sekaligus saya perkenalkan ini rektor baru waktu masih PJS dan kita sudah ditetapkan bagian faktor dia Pak dan semua peserta jajarannya sirkular tarik rekan dan sebagainya. Kemudian kita dari untuk ini barisan kanan ini untuk semua ini juga hadir direktur dan dekan. Yang pertama dan utama tentunya kami menyampaikan bersyukur atas karunia sehingga kita bisa sama-sama bisa bersilaturahim yang datang Bupati dan kami telah diberi waktu oleh beliau, kemudian kami sangat bersyukur dan terima kasih. Kemudian yang berikutnya kami sowan mengajak bersama ketua rombongan besar yang didampingi oleh ketua PCN Kabupaten. Nah, yang pertama adalah mohon doa restu bila kami sama-sama menyelenggarakan kegiatan kuliah kerja nyata atau KKN dengan pola pandemi tentunya akhirnya dengan prokes yang tepat di beberapa titik. Kemudian untuk nanti teknisnya nanti disampaikan oleh masing-masing yang membidangi. Namun yang kedua juga perlu kami sampaikan bahwa tematik KKN pada kali ini ada isu yang sama, yaitu terkait dengan satu adalah tentang COVID, yang kedua adalah tentang penghijauan melalui pohon bidara. Kemudian juga nyambung dengan program PCNU atau LPU yang memiliki gerakan 1 juta pohon bidara. Nah, ini memang terkait dengan bidara ini, menurut saya sampai hari ini masih banyak yang belum tahu apa sih itu pohon bidara. Karena seringkali menyebut Sidratul Muntaha tapi tidak tahu bahwa itu adalah pohon bidara. Langit tambah 7 itu ternyata adalah Sidring itu adalah pohon bidara. Nah, maka di samping kita juga ingin penghijauan yang utamanya adalah penghijauan, yang kedua adalah kita juga mendorong dalam Islam, dalam fikih Islam ternyata pohon bidara adalah bagian sunnah yang harus digunakan dalam pemudasan jenazah, dalam mandi haid, mandi nifas dan sebagainya, itu adalah sunnah. Tapi selama ini belum membudaya, sehingga mencoba untuk mengawali dengan program 1 juta bidara. Baik, selanjutnya sebelum nanti Pak Bupati berkenan memberikan nasihat dan saran dan juga sekaligus nanti kami mohon kepada beliau dengan melakukan pelepasan secara menulis secara KKN ini. Saya mohon laporan dari Pak Rektor untuk Keno atas nama mahasiswa, kemudian kira-kira dikesamaan saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya rasa lupa karena biasanya menjadi kolega gitu. Bapak Rektor dulu dan jajarannya, Bapak Rektor dan jajarannya langsung saja mohon izin kepada Bapak Bupati dan Gubernur menyampaikan terkait hal KKN di Kebumen yang akan diselenggarakan 1,5 bulan mulai tanggal 14 sampai tanggal 30 September. Tema yang akan diambil terkait dengan KKN ini adalah terkait dengan civil society anti COVID-19. Ini untuk bagaimana kampus juga punya plan yang penting dalam penanggulangan COVID-19. Dan kita juga ingin mensinergiskan dengan program Bapak Bupati dan senantiasa getol dalam melakukan edukasi terkait dengan COVID-19. Adapun
jumlah mahasiswa untuk KKN kali ini berjumlah 272 yang nantinya akan didistribusikan ke 26 kecamatan, dan setiap kecamatan nanti ada 10. Insya Allah nanti akan diposkan di kantor MPC kecamatan masing-masing. Jadi karena di sini juga ada tugas khusus dari NU yang terkait dengan program Taksimul Jamiyah. Ini menjadi program penting juga. Jadi selain menjadi motor edukasi terkait dengan COVID-19, program KKN ini juga untuk bagaimana melakukan proses terkait dengan Taksimul Jamiyah yang merupakan bagian penting dari program KJNU. Insya Allah dalam 1,5 bulan nanti akan dibimbing juga oleh tim dari Taksimul Jamiyah. Juga ada tim BPL yang akan senantiasa menjadi pendukung dan juga pendamping dan KKN di setiap kecamatan. Mungkin itu saja secara ringkas saya akan sampaikan. Mohon doa seluruh kepada Bapak Bupati dan Bapak Gubernur supaya kegiatan KKN yaitu berjalan dengan lancar sesuai dengan harapan dan memberikan berkah serta kemaslahatan bagi masyarakat KKN. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada untuk berikutnya secara singkat saya mohon dari Wakil Rektor dan Mas Wan Pondok Dr. silakan. Melaporkan untuk kali ini kami dari Unit Kebumen pada bulan ini nanti insya Allah sampai dengan akhir Agustus tidak lama seperti itu nanti kami akan melakukan program KKN. Nah untuk KKN kali ini nanti kami bagi menjadi 5 kecamatan. Kecamatan yang pertama adalah Cirong, Jagoan, Ambal, kemudian Kecamatan Pertana dan Kecamatan Buayan. Kemudian dari 5 kecamatan itu kami sudah rinci menjadi 11 desa, gitu. Desa Trikarso, Desa Kalisari, Desa Gerenggeng, Desa Peniron, Desa Karangko, Desa Karanggugur, Desa Kawedusan, Desa Gebangsari, Desa Jatimalang, Desa Kaibon, Desa Kedungwaru. Nah kemudian kami tambahkan 4 mitra. 4 mitra itu terdiri atas peternakan New Asa, kemudian yang kedua adalah perpustakaan alam buaya. Yang ketiga adalah IGRA Kudus Kalijaga, kemudian yang keempat adalah IGRA Kudus Kotijah. Nah, ada pun program yang sedang kami rencanakan adalah yang pertama adalah bagi masyarakat. Kegiatan ini nanti bentuk kegiatannya adalah penyuluhan atau pelatihan, kemudian pendampingan IT, kemudian pendampingan UMKM, dan yang berikutnya adalah program holistik pemberdayaan desa. Nah untuk yang program holistik pemberdayaan desa ini adalah sebagai bentuk tindak lanjut karena alhamdulillah untuk kali ini kami mendapat juga dari pemerintah Pak Bupati senilai 39.900.000. Nah itu nanti programnya adalah yang pertama rumah pangan lestari, ya. Kemudian yang kedua adalah rumah kompos, kemudian yang ketiga adalah pertanian terpadu, yang keempat adalah rintisan agroekowisata. Nah, untuk program holistik pemberdayaan desa ini nanti akan coba kami integrasikan dengan kurikulum perguruan tinggi yang terbaru adalah kaitannya dengan Merdeka Belajar. Artinya nanti di sana itu nanti mahasiswa akan melakukan kegiatan dari 4 yang kami sampaikan tadi. 4 itu nanti akan coba kami masukkan dalam sistem kurikulum atau nanti untuk kegiatan di masyarakat akan kami atur dalam bentuk SKS. Itu nanti bisa sampai maksimal 20 atau bahkan 40 SKS. Mungkin Bapak saja yang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Yaimu maupun dari Umum. Ini memang kalau lihat Yaimu sama Umum, Aina sama Wasunusap.
Jadi sana 270, sini baru 70 ya. Karena maunya itu kan kampus tertua di Kebumen. Kalau Unmu kan kampus pelopor universitas. Adanya Unmu alhamdulillah SKY itu jadi Unmu, sekaligus jadi Unmu. Mudah-mudahan saya ini juga jadi. Baik, untuk kita langsung bagi apa ada waktu Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para yang kami muliakan, ayah bunda, yang juga memuliakan Ketua PCM Kabupaten Kebumen yang saya banggakan, saya hormati Rektor Unmu, Rektor IAINU, luar biasa kompak. Dan besok kita contoh-contohan para dekan, prodekan, dan para mahasiswa yang hadir. Syukur kepada Allah SWT, pagi hari ini kita diberikan kesempatan iman, iman persaudaraan, iman silaturahmi. Salawat dan salam kita ucapkan kepada Muhammad SAW. Amin. Pertama, saya ucapkan terima kasih sebangga Bupati dan senantiasa dari pencalonan sampai menjabat ini selalu diberikan support yang maksimal dari Unmu dan IAINU, khususnya Rektor Imam Khatib ini begitu gigih bagaimana Rektor dan Nahdlatul Ulama ini bisa memimpin di dan tentunya setelah kami bisa memimpin, doanya dan insya Allah diri saya yang baik untuk bisa melakukan tugas dengan baik. Dan pernah saya sebut beberapa kali, saya insya Allah tidak mengisi-sini dengan ulama. Dan ini menjadi kepemimpinan pertama dari Nahdlatul Ulama sebagai bupati terpilih pertama kali sejak Republik Indonesia berdiri. Berarti Kebumen dari Ibu terpilih. Silakan Ibu balik terasinya. Memang sekarang. Tentunya saya membawa kepemimpinan ini pertama visinya sudah jelas untuk Kabupaten Kebumen sejahtera, mandiri dan berakhlak bersama rakyat. Dan insya Allah 21 tahun saya mengabdi di Jakarta sebagai pelayan masyarakat, penegakan hukum, kepolisian. Dan mungkin ya dalam saya bahwa memang saya lurus-lurus saja dalam setiap tugas, sehingga mungkin yang terjadi riak-riak itu hanya wajar, karena sesuatu itu kalau sudah nyaman dengan ketidakpastian, ketika dibuat pasti maka yang nyaman dengan ketidakpastian pasti tidak akan nyaman. Dan tentunya seperti yang kemarin seleksi jabatan Pak Rektor menyeleksi ada 8, kita punya saudara Muhammadiyah juga menyeleksi juga 4 jabatan. Dan ini menjadi satu hal yang baik karena bagaimana akademisi di Kabupaten Kebumen bisa melihat prospek-prospek seperti apa yang harus depan untuk membuat Kebumen ini tidak menjadi kabupaten yang terbawah dalam kesejahteraan sekarang masih dan miskin. Salah satu yang membuat keprihatinan kita sekarang ini adalah Kabupaten Kebumen ini beberapa tempat terjadi kekurangan air yang hebat. Ketika saya kecil, alhamdulillah dari SMP saya sudah sering ke gunung-gunung, sumber mata air cukup banyak. Sekarang itu banyak yang mati, sehingga saya membuat gerakan Andulit buah anak putu. Alhamdulillah dari IAINU, dari Unmu menyambut KKN pohon bagus. Karena memang dari nanam pohon itu yang kami harapkan pertama dari orang menikah menanam pohon buah, punya anak, dan juga menanam pohon. Yang saya doakan masih punya. Itu bercanda.
bisa diselaraskan dengan perekonomian. Sekali lagi, kesehatan tidak bisa diselaraskan dengan perekonomian. Maunya 50-50. Maunya 50-50. Jadi pertumbuhan ekonomi pasti akan kalah atau melambat ketika memang harus fokus kepada kesehatan. Jadi tidak mungkin kita pada saat sekarang pandemi ya, pandemi, kita membuat kebijakan yang tanggung-tanggung, ini justru akan semakin mempersulit. Jadi fokus salah satu, setelah itu baru yang lain. Jadi sekarang ini pemerintah pusat kemudian masih pada tempat, maka PPKM atau ini kita melaksanakan sampai 16 Agustus. Nah, sudah dari Mendagri sudah turun dari harus dipahami betul. Sekarang ini juga terjadi anemo di masyarakat. Kita tahu ya, teknologi itu hadir di kita. Seolah-olah kita mati kalau tidak ada teknologi. Ini betul. Itu pasti. Biasa komunikasi mudah. Coba bayangkan kalau ini terjadi di era 10 tahun yang kemarin nih Pak Rektor, ini tidak akan mudah kita membayangkan seperti ini. Tapi teknologi ini juga bisa membunuh orang itu sendiri. Tentang berita hoax, tentang adanya mengcovidkan. Ini saya tidak percaya mahasiswa. Tidak ada mengcovidkan, karena COVID itu harus ada penanganan khusus. Jadi masyarakat yang kena COVID biayanya tinggi. Biayanya tinggi, biaya negara, dan negara juga tidak serta-merta membayar begitu saja, harus ada tata aturan, SOP-nya. Pertama, ciri-ciri COVID pasti sudah. Kedua, secara teknologi dia harus PCR. PCR itu harus ada keterangan positif. Tidak bisa dikatakan ini positif saja. Kalau yang nulis ini rektor, iya ini ke umum mungkin bisa cincin. Tapi ini hasil lab mengatakan ini positif. Jadi kalau bupati dikatakan positif, ya bupati positif. Ya saya umumkan saya bupati kena positif. Dapat. Pertama, kedua harus ada ronsen. Di ronsen akan ketahuan paru-paru bahwa ini terjadi pneumonia. Itu dari sisi teknologi. Tidak bisa digaduh-gaduh untuk mengajukan klaim ke DJS. Kemudian, kenapa Pak itu orang meninggal hasil swabnya kok belum ada, sudah di-COVID-kan? Bukan di-COVID-kan. PCR pada saat itu, pada saat kita belum beli alat, ini bisa seminggu, 5 hari sampai 1 minggu, bahkan lebih. Dalam kurun waktu menunggu itu, ciri-cirinya sudah ciri-ciri COVID, kemudian meninggal. Maka untuk amannya dilaksanakan protokol kesehatan COVID. Ya kalau alhamdulillah hasilnya ternyata tidak COVID, tentunya yang bagian pemulasaran aman, yang bagian pemakaman aman. Tidak mungkin kita mengambil kebijakan sesuatu yang paling ringan, tapi harus yang paling berat. Jangan sampai kita berasumsi itu tidak COVID, yang mematikan, yang memulasakan, yang memakamkan terpapar COVID, karena distandarkan tidak COVID. Kemudian 5 hari berikutnya ternyata COVID. Jadi ini harus diedukasi ke masyarakat. Akibatnya ketika masyarakat memiliki ciri khas tentang COVID tadi, dia enggan ke rumah sakit. Datang ke rumah sakit, saturasi oksigen paru-paru kalau segini, dia sudah 50% sudah kolap, 60% sudah kolap. Itu masuk rumah sakit tinggal menghitung 1, 2, 3, KO. Ya, jadi ini harus betul-betul diedukasi. Rata-rata yang meninggal itu masuk ke rumah sakit itu sudah paru-parunya kolap. Jadi ketika dia bergejala demam panas semakin meninggi, sesak napas di awal, ini langsung didorong ke rumah sakit. Karena COVID itu ketika kita terjadi gejala itu paling tidak hari ketiga atau hari keempat sampai hari kelima ini terjadi gejala
Kalau ini terjadi gejala hebat, segera bawa ke rumah sakit. Bagaimana kalau penuh urusan pemerintah daerah? Kita di awal itu 360 bed dari awal. Kita langsung kembangkan, sekarang sudah menjadi 1000 lebih. Sekarang kita sudah 48% ya kapasiti. Nah, jadi masih di atas normal. Karena normal kita kurang lebih 30% dari kemarin. Jadi masih cukup tinggi. Jadi kalau dari lihat di Facebook saya meninggal 21, itu 21 benar meninggal 12 benar. Ini bukan meninggal karena lepra atau si COVID kan enggak. Itu benar COVID. Ya kalau bisa dicek alamat masing-masing. Jadi ini nanti bisa menjadikan ajar dakwah pada teman-teman yaitu maupun umum, dan juga perkuat dakwah Nahdlatul Ulama, pesan saya. Karena seperti tadi yang di daerah Kulon, kemudian kita saya juga sudah berisau sendiri ya, memang di sana perlu penguatan, di sampel ini juga perlu penguatan. Dan kalau berdakwah mahasiswa, ya itu hal yang mudah, tapi ke masyarakat awam ini yang justru menjadi tugas kita. Gitu. Jadi kalau berdakwah kayak apa itu adalah masjid musola ya tambah dakwahnya ke tempat lain yang masuk di masyarakat. Jadi itu pertama pesan saya, jaga kesehatan di tengah pandemi. Kalau ada vaksinasi global tadi asal usahakan jangan terlalu lama, mungkin lama. Tapi sistemnya saja, bagaimana sistem ini vaksin berjalan, terus kenapa masyarakat banyak yang belum vaksin, sistemnya saja. Tapi jangan itu terlalu dalam, nanti malah terpapar, itu cukup berbahaya. Saya kemarin sudah terpapar yang kedua, gejalanya persis, cuma bedanya nggak panas. Sudah 2 kali. Nah, ya ini sudah sekali ini pusing nggak? Agak sakit banget. mungkin karena pengaruh vaksinasi relatif lebih ringan. 90% yang meninggal itu belum divaksin. Yang di sini mana yang belum vaksin? Belum. Kena kok ya? Nggak bisa divaksin. Kenapa? Kayak riwayat. Riwayat apa? Yang dulu. Ya kan kalau misalkan mau vaksin kan ada persyaratannya yang tidak pernah menderita ini gitu. Nah gitu. Pernah ditanya? Belum pernah sih, cuman kan apa namanya melihat dari persyaratannya mau vaksin ada itunya terus. Ya Pada benar namanya itu. tuh jalur ada konsultasi langsung. Jangan konsultasi Google. Konsultasi langsung. Banyak kok yang hipertensi turunkan sebentar. Vaksin. Hati-hati yang belum vaksin. Bukan saya nakut-nakutin. Sinovac pada saat itu tetap dipakai ya. Iya, poster. Jadi moga sekarang kita vaksin sudah buat electronic system sebagai di depan itu 100 per hari. Jadi silakan didaftar. Jadi pertama jaga kesehatan itu paling penting karena tadi ya yang vaksin. Terus kedua, ketika KKN ini sebagai langkah dakwah, insya Allah menjadi kemuliaan. Apapun yang terjadi, apapun kita sampai meninggal itu sakit. Mereka mungkin sakit. Setelah saya itu, ini cukup bangga saya dengan program dari Kiai Gubernur. Salah satu pendepan kita bisa kolaborasi. Dalam ayat itu pasti lebih banyak
dilakukan akan sulit. Saja dari saya lagi terima kasih para rektor, perhatikan semuanya. Mudah-mudahan pembelajaran kita tatap muka ini aneh tidak ajaib, nggak pernah kuliah tatap muka, kuliah jasa. Anak saya juga pada lulus, karena kuliah masih daring. Saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Dan ini banyak sekali yang sudah beliau sampaikan, dan ini mudah-mudahan bisa memotivasi kita untuk lebih semangat lagi dalam KKN, dalam berkhidmat pada bangsa, negara, pemerintah, dan juga dakwah untuk agama. Baik, untuk selanjutnya kita akan adakan serah terima, penyerahan pelepasan KKN. Saya mohon kepada Pak Bupati untuk berkenan melakukan pelepasan secara simbolis dengan mengenakan baju KKN atau alma mater. Ada yang bersangkutan untuk baca dan lain-lain mau ini dari saya mahasiswa ya. Iya. Sini mahasiswanya sini. Foto apa? Kok? Bapaknya. Itu nggak ada istriku nih. Ini cewek lagi. Menjawab. Beda alamat. Kecil. Mas. Cilikan. Rumit. Marnur Ridwan Al-Kafi. Oh, berarti bapaknya menuju apa? Nur juga. Betul. Ini dari bapaknya sebenarnya kopi ibu kecil. Yang iya ini. Betul. Rugi dikit ya. Ada panggilan misalnya. Takutnya langsung ijab kabul. Bisa. Gimana badannya? tidak masuk polisi ya. Ya, masuk lagi. Baik, untuk menutup acara pada hari ini kami minta dukungan pada Pak Beni untuk mencapai dukungan mudah-mudahan kesetaraan kesehatan, keselamatan dan Sebelum ditutup, KKN ini selesai kapan? Agustus, September. Ada penutupan. Oh, dari sini aja penutup. Itu yang kami harapkan. Nanti bawa bekal masing-masing. Ada pengetahuan dari apa? Ada panusan. Itu besok ada pelatihan pemasaran jenazah. Hasil PPKN ya, berarti ya. Ya, mau semuanya sih mau. Karena musim kemarin undang, aku jadi bully-bully. Ada kami yang soal. Baik, pada Pak Kalau mau silakan. Allahumma sholli
على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. حمدا نعيمين شاكرين اللهم احسن مقاصدنا مقاصد اولادنا مقاصد ذريتنا مقاصد جامعة أمنا مقاصد جامعة يعينو في الأمور كلها في الدنيا والآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. إلهي سيدي واختم لنا بالخير ويا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Fatihah.